Langit Jakarta sore itu tidak menangis. Ia hanya diam, membisu dalam warna abu-abu pekat yang menyesakkan, seolah menahan duka yang terlalu dalam untuk diurai menjadi air mata. Sama sepertiku. Aku, Arini, terduduk di lantai dingin ruang UGD. Tangisku sudah kering. Yang tersisa hanyalah rongga hampa di dada yang bergema setiap kali aku mencoba bernapas. Di depanku, di atas brankar baja yang dingin, terbaring tubuh mungil Banyu. Putraku. Satu-satunya alasanku bertahan hidup selama ini. Tubuhnya ditutupi kain putih, tapi aku masih bisa melihatnya dengan jelas. Wajahnya yang damai, seolah hanya tertidur. Tapi kebiruan di bibirnya dan luka menganga di pelipisnya menceritakan kisah yang berbeda. Maafkan kami, Bu Arini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Benturan di kepalanya terlalu keras. Suara dokter itu berdengung, terasa jauh. Aku hanya mengangguk. Apa lagi yang bisa kukatakan? Banyu kritis selama 2 jam. 2 jam aku menggenggam tangannya yang mendingin, membisikkan janji-janji surga, memohon pada Tuhan untuk menukar nyawaku dengan nyawanya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tepat pukul 3 sore, jantung kecil itu berhenti berdetak. Tabrak lari, Bu, kata seorang polisi yang mencatat keteranganku dengan wajah prihatin. Saksi mata bilang, sebuah sedan mewah berwarna hitam. Melaju sangat kencang di kompleks perumahan. Tidak ada yang sempat mencatat plat nomornya. Pengemudinya langsung kabur. Polisi itu juga menyebutkan hal lain. Sebelum menabrak putra ibu, mobil itu juga menyerempet anak lain yang sedang bersepeda. Untungnya hanya luka ringan. Sepertinya pengemudi ini memang ugal-ugalan. Sebuah sedan mewah. Entah kenapa, bayangan suamiku, Bram, melintas di benakku. Tapi segera ku tepis. Bram sedang sibuk. Selalu sibuk. Aku mencoba menghubunginya sejak pertama kali mendapat kabar Banyu masuk rumah sakit. Ponselnya tidak aktif. Ku coba lagi. Masih sama. Mungkin sedang meeting penting, Rin, hibur ibuku, yang datang dengan mata sembab. Meeting. Ya, selalu itu alasannya. Selama 6 bulan terakhir, Bram semakin jauh. Sering lembur, perjalanan dinas mendadak, dan aroma parfum wanita yang berbeda setiap kali ia pulang, jika ia pulang. Aku tahu ada yang lain. Aku hanya terlalu takut untuk mengakuinya, terlalu sibuk mengurus Banyu sendirian. Kini, Banyu telah tiada. Dan suamiku, ayahnya, bahkan tidak ada di sini untuk melihatnya terakhir kali. Kami membawa jenazah Banyu pulang ke rumah kami. Rumah besar yang kubeli dari hasil jeripayahku sendiri sebelum menikah, yang kini terasa seperti kuburan yang kosong. Tenda duka mulai dipasang di halaman. Kursi-kursi plastik ditata. Para tetangga mulai berdatangan, mengucapkan belasungkawa dengan wajah muram. Aku memandikan jenazah putraku dengan tangan gemetar. Air mataku akhirnya tumpah lagi, bercampur dengan air dan sabun di kulitnya yang pucat. Maafkan Bunda, Nak. Bunda gagal menjagamu. Di tengah raungan duka itu, kudengar suara ribut-ribut di depan rumah. Bukan suara orang melayat, tapi suara tawa, suara musik yang riang. Aku tertegun. Ibuku memegang bahuku. Ada apa itu, Rin? Dengan langkah gontai, aku berjalan ke depan. Jantungku berdebar tak karuan. Dan pemandangan di depan mataku membuat duniaku runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Di halaman rumahku, di sisi yang berlawanan dengan tenda duka, sebuah tim wedding organizer sedang sibuk mendekorasi. Mereka memasang gapura janur kuning, menata meja-meja bundar dengan taplak satin berwarna emas, dan merangkai bunga-bunga mawar putih yang ironisnya sama dengan bunga tabur untuk Banyu. Permisi, bentakku. Suaraku serak. Kalian siapa? Ada apa ini? Seorang wanita berkemeja rapi menghampiriku. Selamat sore, Bu. Maaf mengganggu. Kami dari Glamour Wedding. Ini benar kediaman Ibu Arini, kan? Istri Bapak Bramantio. Aku mengangguk kaku. Syukurlah. Kami di sini untuk persiapan ijab kabul dan resepsi Bapak Bramantio. Sesuai arahan beliau, acara akan dilangsungkan di rumah ini, malam ini juga. Wah, pestanya pasti meriah sekali. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa katamu?
Pernikahan? Iya, Bu. Pernikahan Bapak Bram dengan Ibu Rika. Ibu mertua, maksud saya, ibunya Pak Bram, sudah dalam perjalanan ke sini bersama calon pengantin wanita. Saat itulah, dua mobil mewah berhenti di depan gerbang. Mobil pertama, sedan Mercedes hitam yang tampak familiar, menurunkan Rika, sekretaris Bram yang selama ini kuduga sebagai selingkuhannya. Ia tampak cantik dalam balutan kebaya putih modern, riasannya sempurna. Dari mobil kedua, turun Bram. Suamiku. Ia mengenakan setelan jas yang serasi. Gagah. Di sampingnya, ibu mertuaku, wanita yang tidak pernah menyukaiku, tersenyum lebar sambil membenahi sanggulnya. Mereka berjalan masuk ke halaman, tawa mereka terdengar jelas, kontras dengan lantunan ayat suci yang mulai terdengar dari dalam rumahku. Mata Bram bertemu dengan mataku. Ia tampak kaget sejenak. Mungkin ia tidak menyangka aku ada di rumah. Bram, teriakku, suaraku pecah. Bram, kamu, apa yang kamu lakukan? Ibu mertuaku maju. Oh, kamu masih di sini, Arini? Bram sudah menceraikanmu, kan? Ini rumah Bram, dia berhak menikah lagi dengan siapa saja. Dan Rika, dia menantu idaman. Tidak seperti kamu, Mandul. Banyu. Aku tak bisa berkata-kata. Rika, si pelakor itu, menatapku dengan tatapan mengejek. Kenapa, Mbak? Kaget? Mas Bram itu cintanya sama aku. Lagi pula, Mbak kan cuma punya satu anak. Aku bisa kasih Mas Bram banyak anak. Napasku tercekat. Amarah yang begitu pekat, lebih pekat dari duka, mulai membakar hatiku. Bram, jeritku sekali lagi, mengabaikan para tamu pelayat yang menatap kami ngeri. Bram akhirnya mendekat. Wajahnya dingin. Arini, jangan bikin malu. Tamu-tamuku sudah mau datang. Ku cengkeram kerah jas mahalnya. Mal? Kamu bilang malu? Anu, Bram. Banyu. Dia meninggal? Bram terdiam. Tapi hanya sedetik. Terus kenapa? Dia sudah mati, kan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi pernikahanku tidak bisa dibatalkan. Ini menyangkut reputasiku dan keluarga. Ku tatap matanya. Pria yang dulu kucintai. Pria yang menjadi ayah dari anakku. Kamu tidak akan datang ke pemakamannya? Tanyaku lirih, tak percaya. Dia melepaskan cengkeramanku dengan kasar. Aku sibuk. Acaraku lebih penting. Dia berbalik, menggandeng tangan Rika, dan berjalan menuju pelaminan yang sedang disiapkan itu. Ibu mertuaku tersenyum penuh kemenangan. Mereka benar-benar akan menggelar pesta pernikahan mewah. Di rumahku. Di hari meninggalnya anakku. Di tengah-tengah duka dan lantunan doa untuk jenazah putraku. Saat itu, aku tidak menangis lagi. Sesuatu dalam diriku telah patah dan mati bersama Banyu. Yang tersisa hanyalah api. Api dendam yang mulai menyala, menjanjikan kehancuran bagi mereka semua. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sesuatu. Di sudut bumper depan sedan Mercedes hitam yang dipakai Rika. Ada goresan cat biru yang masih baru. Warna yang sama persis dengan warna sepeda Banyu. Mataku terpaku pada goresan itu. Goresan cat biru muda di atas fender hitam mengilap. Biru yang sama dengan sepeda Banyu. Sepeda yang baru kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-7. Dunia di sekitarku berputar. Suara-suara terbagi menjadi dua. Di sebelah kiriku, di dalam rumah, lantunan surah Yasin mengalun lirih, mengantarkan Banyu pergi. Di sebelah kananku, di halaman, suara tawa centil Rika dan denting gelas beradu, merayakan kehidupan baru mereka. Dua dunia yang bertabrakan di satu titik. Aku. Arini. Mau sampai kapan kamu berdiri di situ seperti patung? Minggir. Kamu menghalangi jalan. Suara ibu mertuaku, tajam seperti silet, menyentakku. Aku menoleh. Wajah tuanya berseri-seri, dipoles riasan tebal yang norak. Dia memeluk Rika dengan posesif, seolah Rika adalah piala emas yang baru dimenangkannya. Lihat menantuku. Cantik, kaya, dari keluarga baik-baik. Sebentar lagi dia akan sah jadi Nyonya Bramantio, katanya lagi, sengaja menyindirku. Rika tersenyum sinis. Iya, Bu. Doakannya, semoga aku bisa cepat kasih Mas Bram banyak anak.
Nggak seperti yang dulu, cuma bisa kasih satu. Jantungku seperti diremas. Yang dulu, itu adalah aku. Satu, itu adalah Banyu. Anakku. Yang kini jasadnya terbujur kaku, hanya beberapa meter dari mereka. Bram menatapku gelisah. Sudahlah, Ma, Rika. Ayo, penghulunya sudah menunggu. Jangan pedulikan dia. Tidak semudah itu, Bram, desisku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin dan tajam. Aku berjalan mendekati mobil Mercedes hitam itu. Mobil yang kulihat sekilas di rekaman CCTV tetangga yang buram. Mobil yang kata saksi mata melaju seperti kesetanan. Mobil yang dipakai Rika. Mobil kantor Bram. Mobil bagus, kataku, jariku menyentuh goresan biru itu. Baru ya? Tapi sayang, sudah lecet. Wajah Rika langsung pucat pasi. Dia menarik tangan Bram. Mas, ayo, Mas. Bram melihat arah pandanganku. Matanya melebar sesaat sebelum dia menguasai diri. Itu urusan kantor, bukan urusanmu. Bukan urusanku. Aku tertawa, tawa yang kering. Sejak kapan kematian anakku jadi urusan kantor, Bram? Suasana pesta mendadak hening. Musik berhenti. Para tamu undangan, rekan bisnis Bram, teman-teman sosialita Rika, menatap kami bingung. Di sisi lain, para pelayat yang sedang mendoakan Banyu mulai berbisik-bisik, merasakan ada yang tidak beres. Jaga mulutmu, Arini, bentak Bram. Kenapa? Takut? Aku menatap lurus ke mata Rika. Kamu yang bawa mobil ini, kan? Tadi sore? Di kompleks ini. Rika gemetar. Dia bersembunyi di balik Bram. Aku panik, Mas. Aku tidak sengaja. Cicitnya, terlalu pelan untuk didengar orang lain, tapi cukup jelas untukku. Panik. Tidak sengaja. Dua kata itu menghancurkan sisa-sisa hatiku. Arini, cukup. Ibu mertuaku maju. Kamu jangan mengada-ada. Kamu itu stres karena anakmu meninggal. Jangan menuduh menantu kesayanganku. Rika tidak mungkin melakukan itu. Oh ya, kataku. Tanyakan padanya, Bu. Tanyakan kenapa dia ngebut sampai menyerempet anak kecil lain yang sedang bersepeda, sebelum akhirnya dia... Suaraku tercekat. Menghabisi nyawa Banyu. Mas, dia bohong, pekik Rika. Saat itulah, seorang pria dari kerumunan pelayat maju. Wajahnya penuh amarah. Dia tidak bohong. Saya ayahnya. Anak saya yang diserempet mobil ini tadi sore. Untung anak saya selamat. Tapi saya lihat jelas. Mobil ini kabur setelah menyerempet anak saya dan melaju ke arah di mana anak Ibu Arini ditemukan. Semua mata kini tertuju pada Rika. Ibu mertuaku panik. Bohong. Kalian semua bohong. Kalian iri dengan kebahagiaan anak saya. Dia menarik tangan Bram dan Rika. Bram, cepat. Mulai ijab kabulnya. Serem. Jangan sampai pernikahan ini gagal. Bram, yang terlihat ketakutan setengah mati, menuruti ibunya. Dia menarik Rika yang sudah menangis ketakutan ke depan meja penghulu. Pak penghulu, tolong segera dimulai, kata Bram, suaranya bergetar. Penghulu itu tampak ragu. Tapi, Pak, ini sepertinya ada masalah. Tidak ada masalah, teriak ibu mertuaku. Mulai. Atau saya tuntut Anda. Dan di sanalah, di halaman rumahku, neraka duniaku tercipta. Di satu sisi, jasad anakku menunggu untuk dikafani. Di sisi lain, ayah dari anakku menjabat tangan penghulu untuk menikahi wanita yang membunuh anakku. Aku berdiri mematung. Aku melihat semuanya. Aku melihat Bram menatap Rika. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rika Permata binti. Lantunan doa Yasin dari dalam rumah bercampur dengan suara ijab kabul itu. Aku melihat Rika tersenyum licik di sela-sela air mata palsunya. Dia pikir dia akan kaya. Dia pikir dia akan dihormati karena membawa mobil mewah milik perusahaan. Dia pikir dia menang. Aku melihat ibu mertuaku menghela napas lega, seolah baru saja mengamankan harta karun terbesarnya. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah.
Alhamdulillah. Doa dan tawa meledak bersamaan. Bram memeluk Rika. Ibu mertuaku memeluk mereka berdua. Mereka berhasil. Mereka resmi menikah. Tepat saat kata, sah, itu diucapkan, sesuatu dalam diriku mati. Sesuatu yang gelap dan dingin menggantikannya. Aku berjalan ke tengah-tengah mereka. Para tamu undangan menyingkir. Aku mengambil mikrofon dari MC yang kebingungan. Selamat atas pernikahannya, kataku. Suaraku, kini diperkeras oleh pengeras suara, menggema ke seluruh penjuru. Para pelayat di dalam rumah terdiam. Sebagai hadiah pernikahan. Aku berhenti sejenak, menatap Rika yang pucat. Aku akan memastikan kalian mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Aku berbalik ke arah kerumunan warga dan pelayat yang kini sudah berkumpul di halaman. Kalian semua dengar? Teriakku. Mereka sah. Mereka resmi menikah. Pengantin wanita ini, aku menunjuk Rika, baru saja sah menjadi istri pria ini, setelah sore tadi. Dia membunuh anak saya, Banyu. Hening. Dan suami saya tahu, lanjutku, suaraku meninggi. Dia tahu bahwa pelakor ini adalah pembunuh anaknya. Tapi dia lebih memilih melanjutkan pesta ini. Mobil itu, aku menunjuk Mercedes hitam itu, adalah mobil kantornya. Dia menutupinya. Dia membiarkan pembunuh anaknya bebas. Dia lebih memilih menikahi si pembunuh daripada mengurus jenazah anaknya. Amarah kolektif itu meledak. Pembunuh tidak punya hati. Warga yang tadinya datang untuk melayat, kini matanya merah penuh amarah. Ayah anak yang diserempet tadi berteriak, "Tangkap pembunuh itu!" Kekacauan pecah. Warga merangsek maju. Mereka tidak peduli lagi dengan dekorasi mewah. Meja-meja dibalik. Makanan pesta berhamburan di tanah. Gapura janur kuning dirobek. Tolong, jerit Rika. Bram mencoba melindunginya. Jangan, kalian tidak mengerti. Kamu yang tidak mengerti, seorang warga memukul wajah Bram. Anakmu mati, kamu malah kawin. Bram tersungkur. Warga menarik Rika dari pelukannya. Seseorang menjambak rambutnya hingga sanggulnya terlepas. Kebaya putihnya yang mewah ditarik hingga robek. Ampun, sakit. Anakku lebih sakit, balasku dalam hati. Mereka berdua, Bram dan Rika, suami istri yang baru sah beberapa detik itu, diseret, dipukuli, ditendang. Warga melampiaskan amarah mereka. Wajah Bram babak belur. Hidung Rika mengeluarkan darah. Mereka terkapar di lantai kotor, di tengah-tengah kehancuran pesta impian mereka. Dan aku berdiri di teras rumah. Aku tidak melerai. Aku tidak berteriak. Aku tertawa. Tawa yang keluar dari lubang kehancuran di hatiku. Tawa yang memekakkan telinga. Akhirnya mereka merasakannya. Tanpa aku harus mengotori tanganku sendiri. Dendam atas kematian Banyu sedikit terbayar. Ibu mertuaku menjerit histeris di sudut. Tolong, jangan, anakku, menantu kesayanganku. Bram, Rika. Dia menatapku dengan mata melotot. Arini, hentikan ini, hentikan. Kamu gila. Aku hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Inilah menantu kesayanganmu, Bu. Seorang pembunuh. Dan inilah anak kesayanganmu. Seorang pengecut yang melindungi pembunuh anaknya. Dia hanya bisa menangis miris. Menatap anak dan menantu kesayangannya babak belur dihajar warga, tanpa bisa berbuat apa-apa. Kebanggaannya hancur lebur bersamaan dengan pesta mewah itu. Setelah warga puas, mereka terkapar di lantai. Mengenaskan. Ibu mertuaku menangis meraung-raung. Aku tak peduli. Kekacauan ini baru saja dimulai. Warga akhirnya mundur. Napas mereka terengah-engah, keringat bercampur dengan amarah yang baru saja terlampiaskan. Pesta itu telah berubah menjadi medan perang. Dekorasi emas dan putih yang mewah kini lumat, terinjak-injak, dan ternoda oleh darah. Bram dan Rika. Sepasang pengantin baru itu terkapar di lantai yang kotor. Jas mahal Bram robek dan kotor oleh tanah. Gaun kebaya putih Rika yang anggun kini compang-camping, memperlihatkan memar-memar yang mulai membiru di kulitnya. Riasan wajah mereka telah luntur, bercampur dengan air mata, ingus,
dan darah. Mereka adalah gambaran kehancuran yang sempurna. Ibu mertuaku, wanita angkuh yang beberapa menit lalu tersenyum penuh kemenangan, kini terduduk di kursi pelaminan yang miring. Ia meraung-raung, tapi tak ada yang peduli. Tatapannya nanar, bergantian antara anak dan menantu kesayangannya yang babak belur, dan aku yang berdiri tegak di teras. Para pelayat dan warga yang marah kini diam, menunggu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku melangkah menuruni teras. Setiap langkahku terasa berat, namun pasti. Aku melewati ibu mertuaku tanpa menoleh sedikit pun. Tangisannya tak lebih dari sekadar nyanyian sumbang di telingaku. Aku berdiri tepat di atas mereka. Bram mengerang, mencoba bangkit, tapi rusuknya yang mungkin patah membuatnya kembali tersungkur. Rika hanya bisa terisak, wajahnya ia sembunyikan di lantai yang kotor. Sakit? Tanyaku. Suaraku tenang, nyaris tanpa emosi. Tidak seberapa, dibandingkan rasa sakit anakku saat kepalanya retak di atas aspal. Arini, kumohon, hentikan. Desah Bram. Kita bisa bicarakan ini. Bicara? Aku tertawa sinis. Waktu untuk bicara sudah habis saat kamu memilih pelaminan ini daripada pemakaman anakmu. Aku membungkuk, bukan untuk menolongnya, tapi untuk menjambak sisa-sisa rambutnya yang rapi. Aku menyeretnya. Rin. Love. Aku tak peduli. Aku menyeret tubuhnya melewati sisa-sisa makanan pesta mereka, melewati pecahan piring, dan melintasi halaman. Rika menjerit ngeri, berusaha merangkak mundur, tapi beberapa warga yang mengerti maksudku segera mencengkeram lengannya dan menyeretnya juga. Jangan. Ini rumahku. Rumah Bram. Jerit ibu mertuaku, mencoba mengejar. Aku berhenti di depan gerbang. Aku melempar tubuh Bram ke jalanan berdebu di luar pagar rumahku. Warga melakukan hal yang sama pada Rika. Mereka jatuh bertumpuk seperti sampah. Rumah ini, kataku sambil menunjuk plang nama di dinding, atas nama Arini Wijaya. Rumah yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri, jauh sebelum aku mengenal putramu yang tak berguna itu. Ibu mertuaku tertegun. Arini, jangan lakukan ini. Kami mau tinggal di mana? Bram memohon, suaranya parau. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Bawa pembunuh ini, dan bawa ibumu. Pergi dari sini. Tapi uangku, rekeningku. Oh, uang. Harta yang mereka agung-agungkan. Aku tersenyum miring. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan beberapa kali sentuhan di layar, aku membuka aplikasi mobile banking. Rekening bersama yang kamu maksud, kataku, memperlihatkan layar ponselku. Yang sumber dananya 80% dari gajiku dan asetku, yang sengaja kamu pakai untuk membiayai pernikahan haram ini. Wajah Bram pucat pasi. Mulai detik ini, kataku sambil menekan tombol konfirmasi, sudah kublokir. Selamat, Bram. Kamu sekarang resmi menjadi gelandangan. Kamu tidak punya sepeser pun uang. Kau tidak bisa melakukan ini, teriak Bram, mencoba bangkit tapi gagal. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Aku menatap Rika. Kamu pikir kamu menikah dengan pria kaya? Kamu salah. Kamu baru saja menikah dengan seorang pengangguran miskin. Dan mobil mewah yang kamu banggakan itu. Aku menunjuk Mercedes hitam yang kini menjadi pusat perhatian. Itu adalah aset perusahaan. Dan aku menatap tajam mata Bram, akan menelepon direktur utamamu sekarang juga. Jangan. Bram panik. Jangan, Arini. Karierku bisa hancur. Aku bisa dipecat. Tepat sekali, bisikku. Kamu tidak hanya akan dipecat, Bram. Kamu akan dituntut karena mencoreng nama baik perusahaan. Memakai mobil inventaris untuk kabur setelah membunuh seorang anak? Itu berita yang menarik. Mereka bertiga, Bram, Rika, dan ibu mertuaku, membeku ketakutan. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar amukan istri yang tersakiti. Ini adalah kehancuran total. Kami tidak mau pergi, teriak ibu mertuaku nekat. Kami akan tetap di sini. Ini rumah anakku. Kalian menolak. Aku pura-pura berpikir. Baiklah. Kalian memberiku pilihan yang lebih baik. Aku kembali memegang ponselku. Kali ini,
Aku menekan tombol panggilan cepat ke nomor yang tadi kulihat di kartu nama polisi. Halo, Pak? Ya, ini saya, Arini. Saya mau membuat laporan resmi. Iya, kasus tabrak lari putra saya? Benar, Pak. Pelakunya sudah ada. Dia ada di depan rumah saya sekarang. Namanya Rika Permata. Dan komplotannya, yang menyembunyikan bukti dan menghalangi penyelidikan, suaminya sendiri, Bramantio. Aku menyalakan loudspeaker. Terdengar suara tegas polisi di seberang sana. Baik, Bu. Kami segera meluncur ke TKP. Tolong jangan biarkan pelaku kabur. Kami akan bawa tim untuk menangkap mereka. Aku menutup telepon. Aku menatap mereka bertiga yang kini gemetar hebat. Kalian punya dua pilihan, kataku, suaraku mematikan. 1. Kalian pergi dari sini sekarang juga, jalan kaki, tanpa membawa apa-apa selain baju kotor di badan kalian. Atau 2. Kalian tetap di sini, dan aku akan menyeret kalian bertiga ke dalam sel. Rika sebagai pembunuh, Bram sebagai kaki tangan, dan Anda, Bu. Aku menatap ibu mertuaku, karena menghalangi proses hukum. Ku penjarakan kalian semua. Itu adalah kata kunci. Penjara. Rika yang pertama kali pecah. Aku tidak mau dipenjara. Tidak. Mas, ayo pergi, Mas. Pergi. Dia menarik-narik lengan Bram yang masih syok. Ibu mertuaku, wanita sombong itu, akhirnya luruh. Wajahnya yang penuh kebencian padaku kini berubah menjadi ketakutan yang memuakkan. Dia tahu dia kalah. Ayo, Bram, ayo, nak. Lirihnya. Dengan sisa-sisa tenaga, Bram bangkit. Dia memapah Rika. 3 manusia hina itu, suami pengkhianat, pelakor pembunuh, dan mertua iblis, berdiri terhuyung-huyung di depanku. Pergi, dasisku. Dan jangan pernah kembali. Mereka mulai berjalan tertatih-tatih. Ibu mertuaku menoleh sekali lagi, matanya menyiratkan kebencian abadi. Aku hanya membalasnya dengan senyuman penuh kemenangan. Aku melihat mereka berjalan menjauh, sosok mereka semakin kecil di ujung jalan, di bawah langit senja yang mulai menggelap. Sejoli pengantin baru yang seharusnya berbulan madu, kini menjadi gelandangan dalam kondisi mengenaskan. Setelah mereka hilang dari pandangan, aku berbalik. Warga menatapku dengan campuran antara iba dan kagum. Aku mengambil napas panjang. Bagian pertama selesai. Aku menatap rumahku yang berantakan. Tenda duka di satu sisi, dan puing-puing pesta di sisi lain. Maafkan keributan ini, kataku pada para pelayat. Tolong lanjutkan doanya untuk anakku. Aku berjalan masuk ke dalam rumah, melewati jenazah Banyu yang tertutup kain. Aku mengelus kepalanya. Maafkan Bunda, nak. Pestanya sedikit berisik. Sekarang, kamu bisa istirahat dengan tenang. Bunda janji, pembalasan ini belum selesai. Api di hatiku masih menyala. Pagi menjelang. Sisa-sisa kemeriahan pesta semalam telah dibersihkan oleh beberapa tetangga yang iba. Halaman rumahku kembali lengang, namun aroma anyir darah, alkohol murah, dan mawar yang membusuk masih tertinggal di udara. Di dalam, suasana duka mengambil alih sepenuhnya. Jenazah Banyu, putraku satu-satunya, telah selesai dimandikan dan dikafani. Wajah kecilnya yang damai adalah satu-satunya hal suci yang tersisa di rumah ini. Aku menatapnya untuk terakhir kali, mencium keningnya yang dingin. Tunggu Bunda di surga ya, nak, bisikku. Tak ada air mata. Hatiku sudah terlalu kering untuk menangis. Pemakaman berlangsung siang itu. Aku berjalan di belakang keranda, diapit oleh ibuku dan para tetangga. Tak ada suami, tak ada mertua, tak ada ayah yang mengantarkan putra tunggalnya ke liang lahat. Aku berdiri sendirian di tepi pusara yang masih basah. Aku menaburkan bunga mawar putih, bunga yang sama dengan yang mereka gunakan untuk menghias pelaminan, ke atas gundukan tanah merah itu. Saat aku menancapkan nisan kayu bertuliskan, Banyu bin Bramantio, aku berjanji dalam hati. Ini belum selesai. Hukuman dari warga tadi malam hanyalah pembuka. Sore harinya, setelah semua pelayat pulang, rumahku terasa hampa. Sepi. Tapi ini adalah kesepian yang kubutuhkan. Aku duduk di ruang kerjaku, secangkir kopi hitam pekat menemaniku. Bukan untuk menikmati,
Tapi untuk membuatku tetap terjaga, pembalasan dendam membutuhkan pikiran yang jernih. Telepon pertama, kepolisian. Aku menelepon kembali nomor polisi yang kemarin kuhubungi. Selamat sore, Pak. Saya Arini Wijaya, ibu dari korban tabrak lari, Banyu. Sore, Bu Arini. Kami turut berduka cita. Bagaimana, Bu? Tadi malam kami ke lokasi, tapi informasinya pelaku sudah kabur. Tidak, Pak, kataku tenang. Mereka tidak kabur. Mereka diusir warga. Saya punya semua informasinya. Pelaku utama, pengemudinya, bernama Rika Permata. Dia adalah istri baru dari mantan suami saya, Bramantio. Aku menceritakan semuanya. Kronologi dari saksi mata, penemuan mobil Mercedes hitam dengan goresan cat biru sepeda anakku, pengakuan Rika yang panik, hingga upaya Bram dan ibu mertuaku untuk menutup-nutupi kejadian itu demi melanjutkan pesta pernikahan. Mobil itu, Pak, lanjutku, adalah mobil inventaris kantor. Mercedes-Benz C-Class, hitam. Plat nomornya? Aku menyebutkan nomor plat yang sudah kucatat tadi malam. Mobil itu sekarang mungkin ada bersama mereka. Itu barang bukti utama. Informasi ini sangat jelas, Bu. Kami akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk saudari Rika atas tuduhan tabrak lari yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dan untuk suami ibu, mantan suami saya, koreksiku. Dia bisa dijerat dengan pasal berlapis. Menghalangi penyelidikan, menyembunyikan barang bukti, dan memberikan keterangan palsu. Kami mengerti, Bu. Kami akan proses secepatnya. Kami akan melacak keberadaan mobil dan para tersangka. Terima kasih, Pak. Aku menutup telepon. Satu bidak telah kujalankan. Telepon kedua, perusahaan. Jari-jariku mencari kontak direktur utama perusahaan tempat Bram bekerja. Pak Haryono. Seorang pria tua yang sangat menjunjung tinggi reputasi. Aku mengenalnya baik. Halo, selamat sore, Pak Haryono. Ini Arini, istri Bramantio. Arini, apa kabar? Saya turut berduka cita atas saya dengar kabar duka? Benar, Pak. Putra saya, Banyu, meninggal dunia kemarin sore. Ditabrak lari. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Ya Tuhan, Arini, saya tidak tahu harus berkata apa. Yang tabah ya. Bram pasti sangat terpukul. Aku tersenyum dingin. Justru itu yang ingin saya bicarakan, Pak. Bram tidak terpukul. Dia sedang sibuk. Sibuk? Sibuk apa? Sibuk menggelar pesta pernikahan mewah di rumah saya, tadi malam. Tepat di saat jenazah anak saya masih terbaring di dalam. Hening. Apa maksudmu, Arini? Jangan bercanda. Saya tidak bercanda, Pak. Bramantio, manajer pemasaran kebanggaan Anda, menikahi selingkuhannya, yang notabene adalah sekretarisnya, Rika Permata, di halaman rumah saya, sementara saya dan para pelayat mendoakan putra saya. Itu tidak mungkin. Bagian terburuknya belum saya sampaikan, Pak. Pelakor yang dinikahi Bram itu, Rika, dialah yang menabrak Banyu sampai meninggal. Apa? Suara Pak Haryono meninggi. Dan mobil yang dia pakai, lanjutku. Mobil inventaris perusahaan. Mercedes hitam yang Bapak pinjamkan pada Bram. Dia ngebut di kompleks perumahan, menyerempet satu anak, lalu membunuh anak saya. Setelah itu dia kabur, dan Bram tahu. Bram menutupinya agar pernikahan mereka tetap berjalan. Kini, yang kudengar hanya napas yang memburu. Pak Haryono sedang murka. Ini bukan lagi masalah personal. Ini skandal yang bisa menghancurkan citra perusahaan. Karyawan membunuh anak kecil dengan mobil fasilitas kantor. Arini, kata Pak Haryono, suaranya kini dingin dan tegas. Di mana mobil itu sekarang? Saya tidak tahu. Dibawa kabur oleh mereka. Polisi sedang mencarinya. Saya hanya ingin Bapak tahu siapa karyawan yang selama ini Bapak banggakan. Terima kasih informasinya, Arini. Saya akan urus ini. Saya yakin Bapak akan mengambil tindakan yang tepat. Permisi. Aku menutup telepon. Bidak kedua telah meluncur.
Di sebuah motel pengap dan murah di pinggir kota, 3 orang duduk dalam diam. Bram, Rika, dan ibu. Wajah mereka lebam dan kotor. Pakaian pengantin mereka sudah lebih mirip lab kotor. Mereka berhasil kabur dari kejaran warga dengan sisa-sisa tenaga. Ponsel Bram berdering. Nama, Dirut Haryono, tertera di layar. Halo, Pak? Bram. Suara di seberang sana meledak. Saya tidak peduli apa alasanmu. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Beraninya kamu mencoreng nama baik perusahaan. Memakai fasilitas kantor untuk skandal pembunuhan. Kembalikan mobil itu atau saya laporkan kamu atas penggelapan aset. Telepon ditutup. Wajah Bram pucat seperti mayat. Aku dipecat. Rika mulai menangis histeris. Terus kita gimana, Mas? Diblokir Arini, bentak Bram frustrasi. Kita tidak punya apa-apa lagi, jerit Rika. Ibu mertuaku hanya diam, tatapannya kosong. Semua kebanggaannya, kekayaannya, menantu idamannya, hancur dalam satu malam. Belum selesai keterkejutan mereka, pintu kamar motel digedor dengan keras. Polisi, buka pintunya. Bram dan Rika saling pandang dengan ngeri. Dunia mereka baru saja berakhir. Di rumahku yang sepi, aku mematikan lampu. Aku duduk dalam gelap, memeluk foto Banyu yang sedang tersenyum. Dendamku belum tuntas. Mereka baru dipecat dan ditangkap. Tapi membusuk di penjara dan hidup dalam kehancuran adalah balasan yang sepadan. Aku menata hidupku yang baru. Hidup tanpa Banyu. Hidup tanpa pengkhianat. Hidup dengan doa untuk anakku, dan kutukan untuk mereka. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Berita tentang pengantin pembunuh meledak di media. Kisah seorang manajer sukses yang menikahi selingkuhannya di hari kematian anaknya, di mana pengantin wanita adalah pembunuh si anak, menjadi santapan publik yang tiada habisnya. Perusahaan Bram, yang takut namanya terseret lebih jauh, tidak hanya memecatnya. Mereka merilis pernyataan publik, mengutuk tindakan Bramantio dan Rika Permata, serta menegaskan bahwa mobil Mercedes itu disalahgunakan di luar jam kerja untuk tindakan kriminal. Mereka menuntut Bram atas penggelapan aset dan pencemaran nama baik, menambah berat dakwaannya. Aku, di sisi lain, menjadi janda yang berduka. Simpati mengalir deras padaku. Namun, aku tidak membutuhkannya. Yang kubutuhkan adalah keadilan. Selama berminggu-minggu, aku bolak-balik ke kantor polisi, memberikan berita acara pemeriksaan, BAP. Aku menceritakan semuanya dengan tenang, kronologis, dan tanpa air mata. Aku serahkan rekam jejak digitalnya. Foto goresan cat biru di mobil hitam itu. Rekaman CCTV buram dari tetangga. Kesaksian ayah anak yang diserempet Rika. Dan yang paling memberatkan, transkrip percakapan Rika di halaman rumahku. Aku panik, Mas. Aku tidak sengaja, sebuah pengakuan yang didengar oleh belasan tamu pelayat yang kini menjadi saksi. Rika Permata ditahan di sel terpisah. Statusnya adalah tersangka utama pembunuhan dan tabrak lari. Bram, sementara itu, ditahan atas tuduhan yang berbeda, menyembunyikan barang bukti, memberikan keterangan palsu, menghalangi penyelidikan, dan tuntutan perdata dari perusahaannya. Ibu mertuaku, dia jatuh miskin dalam semalam. Tanpa putra kesayangannya yang kaya raya, tanpa menantu baru yang mewah, dia kembali ke rumah petak lamanya. Aku dengar, dia kini harus berjualan kue di pasar, di usia senjanya. Setiap tatapan tetangga adalah hinaan baginya. Kebanggaannya telah lumat. Hari persidangan adalah puncak dari segalanya. Aku duduk di kursi saksi. Aku menatap Rika, yang kini mengenakan rompi tahanan oranye, bukan kebaya putih. Wajahnya kuyu, pucat, dan sembab. Dia tidak lagi cantik. Di kursi terdakwa sebelahnya, duduk Bram. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Bisa Anda ceritakan, tanya jaksa penuntut umum, apa yang dikatakan mantan suami Anda ketika Anda mengabarkan bahwa putra Anda telah meninggal? Aku menarik napas. Aku menatap lurus ke arah Bram. Dia bilang, suaraku menggema di ruang sidang yang hening, dia sudah mati, kan? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi pernikahanku tidak bisa dibatalkan.
Acaraku lebih penting. Seluruh ruang sidang bergeming. Hakim menggelengkan kepala. Ketika giliran Rika bersaksi, dia hanya menangis. Pembelaannya adalah tidak sengaja dan panik. Anda panik? Tanya jaksa, suaranya menggelegar. Anda panik, jadi Anda kabur? Anda tidak berhenti? Anda tidak menelepon ambulans? Anda membiarkan seorang anak kecil mati sendirian di jalanan? Dan kepanikan Anda lanjutkan dengan berdandan, memakai kebaya pengantin, dan tertawa di pesta pernikahan? Itu yang Anda sebut panik. Rika terdiam. Tangisannya adalah pengakuan bersalah. Bram lebih menyedihkan. Dia mencoba menyalahkan Rika. Saya tidak tahu dia menabrak anak saya. Dia bilang dia hanya menyerempet pagar. Saya baru tahu. Anda bohong, potong jaksa. Saksi mata mendengar Anda berdebat dengan terdakwa Rika tentang mobil yang lecet. Anda tahu mobil itu dipakai. Anda tahu anak Anda kritis. Tapi Anda tetap memerintahkan penghulu untuk mengsahkan pernikahan Anda. Anda lebih mementingkan nafsu Anda daripada nyawa anak kandung Anda sendiri. Bram tertunduk. Dia hancur. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena dia tertangkap, palu diketuk. Terdakwa Rika Permata, kata Hakim Ketua, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta melarikan diri dari tanggung jawab. Menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Rika menjerit histeris. Dia ambruk dan harus diseret keluar oleh petugas. Membusuklah kau di penjara, desisku pelan. Lalu, giliran Bram. Terdakwa Bramantio, lanjut Hakim, terbukti bersalah turut serta menyembunyikan barang bukti dan menghalangi proses penyidikan. Menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun. Aku menahan napas. Masa percobaan 5 tahun, dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Bram tidak dipenjara. Dia divonis bersalah, tapi dengan status percobaan. Artinya, dia bebas. Namun, kebebasan itu adalah nerakanya. Dia harus membayar denda 500 juta. Uang dari mana? Rekeningnya ku blokir. Perusahaannya menuntutnya miliaran. Dia di blacklist dari seluruh industri. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia bebas, tapi hidupnya telah hancur sehancur-hancurnya. Bram berjalan keluar dari ruang sidang sebagai pria bebas, sekaligus pria paling miskin dan paling hina di dunia. Di luar, beberapa wartawan masih mengerubunginya. Pak Bram, bagaimana rasanya bebas sementara istri baru Anda di penjara? Pak Bram, apakah Anda merasa bersalah atas kematian anak Anda? Dia terhuyung-huyung, didorong ke sana kemari. Ibu mertuaku, yang menunggu di luar, berlari memeluknya. Nak, kamu bebas, Nak? Bebas? Bram tertawa, tawa yang terdengar seperti orang gila. Aku hancur, Bu. Hancur? Aku berjalan melewati mereka. Aku sengaja berhenti sejenak di samping Bram. Dia menatapku. Mata kami bertemu. Di matanya, aku tidak melihat kebencian. Aku melihat ketakutan. Ketakutan abadi. Hidupmu, bisikku padanya, adalah penjara yang sebenarnya. Setiap kali kamu bernapas, ingatlah Banyu. Setiap kali kamu makan, ingatlah Rika yang membusuk di penjara. Dan setiap kali kamu tidur, ingatlah aku, yang mengambil semuanya darimu. Aku melangkah pergi, meninggalkan dia yang gemetar ketakutan di pelukan ibunya. Aku mengambil mobilku. Mobil mewah yang kubeli dengan uangku sendiri, mobil yang ironisnya dulu selalu ingin dipinjam Bram untuk pamer. Aku hidup sendiri sekarang, di rumah besar yang sepi. Tapi aku tidak hancur. Aku menata hidupku yang baru. Di atas puing-puing pengkhianatan mereka, aku akan membangun istanaku kembali. Dan mereka? Mereka akan hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Hidup dalam ketakutan dan kehancuran. Selamanya. Suara pintu sel besi yang dibanting menutup adalah suara sah yang sesungguhnya bagi Rika Permata. Ruangan itu berukuran 3x4 meter, diisi oleh 8 wanita lain dengan tatapan mata yang keras.
Bau pesing, keringat, dan keputusasaan langsung menusuk hidungnya. Ini adalah kamar pengantin barunya. Dan ini adalah bulan madunya. Oh, lihat siapa yang datang, ujar seorang wanita bertato di lehernya, pemimpin di sel itu. Si pengantin pembunuh. Yang beritanya di TV itu, kan? Rika gemetar, ia mencoba menyusut di sudut. Kebaya putih dan riasan mewahnya telah lama hilang, berganti seragam tahanan oranye yang kasar dan kebesaran. Wajahnya yang dulu ia banggakan, yang ia gunakan untuk merebut Bram, kini kotor dan bengkak karena menangis. Di sini, kata wanita itu, mendekatkan wajahnya, kecantikanmu nggak ada harganya. Apalagi kecantikan pembunuh anak kecil. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Itu sambutan selamat datang. Malam pertama Rika di penjara dihabis_kan dengan membersihkan toilet sel yang mampet menggunakan tangannya. Ia, yang bermimpi menjadi nyonya sosialita, yang senang ngebut dengan mobil mewah perusahaan, kini berendam dalam kotoran. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Bayangan Banyu yang menyeberang jalan dentuman keras di kap mobil, dan wajah Bram yang dingin saat berkata, pernikahanku lebih penting, semua itu berputar di kepalanya. Rasa bersalah itu datang terlambat, bercampur dengan ketakutan. Penjara ini adalah neraka fisik. Tapi bayangan Banyu adalah neraka batin yang akan menemaninya selama 15 tahun ke depan. Disinilah ia akan membusuk. Impiannya akan kekayaan, kemewahan, dan status sosial hancur lunas, digantikan oleh realita lantai yang dingin dan terali besi. Adegan 2, kebebasan yang terkunci. Bramantio melangkah keluar dari gedung pengadilan sebagai pria bebas. Tapi kebebasan macam apa ini? Dia dan ibunya tidak punya pilihan selain kembali ke rumah petak lama sang ibu. Sebuah kontrakan sempit di gang senggol yang becek, berbau selokan, dan berdinding triplek. Kontras yang menyakitkan dari townhouse mewah milik Arini. Pulang juga kamu, Bram, sapa seorang tetangga dengan nada sinis. Istrimu yang baru mana? Nggak diajak? Ibu Bram hanya bisa menunduk malu dan menarik anaknya masuk, membanting pintu. Jadi ini, kata Bram, menatap sekeliling ruangan pengap itu. Kita akan tinggal di sini. Mau tinggal di mana lagi? Bentak ibunya, amarah dan kekecewaannya meledak. Uangmu habis. Rumah Arini menyita semuanya. Pekerjaanmu hilang. Gara-gara perempuan pembunuh itu. Ibu kan yang dulu memuji-muji dia, balas Bram. Ibu kan yang bilang dia menantu idaman. Ibu yang membenciku dengan Arini. Diam kamu, jerit ibunya. Anak tidak tahu diuntung. Harusnya kamu biarkan saja perempuan itu di penjara sendiri. Kenapa kamu harus ikut-ikutan menutupinya? Sekarang lihat, kita miskin. Pertengkaran itu menjadi musik latar mereka setiap hari. Realitas menghantam Bram lebih keras. Denda 500 juta rupiah dari pengadilan harus dibayar. Tuntutan ganti rugi miliaran dari perusahaannya sudah di meja. Debt collector mulai menelepon. Bram mencoba mencari pekerjaan. Dia menelepon semua kontaknya. Halo, bro, ini gue, Bram. Klik. Telepon ditutup. Yang lain lebih brutal. Bram? Bramantio? Si ayah bejat yang pesta pas anaknya mati itu? Jangan pernah hubungi saya lagi. Namanya telah hancur. Wajahnya ada di semua berita. Tidak ada satu perusahaan pun yang mau menyentuh sampah masyarakat sepertinya. Pria yang dulu gagah dalam setelan jas mahal, kini menghabiskan hari-harinya di dalam rumah petak, terlalu malu untuk keluar. Dia menjadi pengangguran, miskin, terlilit utang miliaran, dan terjebak bersama ibunya yang setiap hari mengutukinya. Dia memang tidak di penjara. Tapi Arini benar. Hidupnya, kebebasannya, adalah penjara yang jauh lebih mengerikan. Dia hancur. Total. Adegan 3, menata puing istana. Aku berdiri di tengah ruang tamu rumahku. Sepi. Foto-foto Banyu masih terpajang di setiap sudut. Kamarnya masih rapi, mainannya masih tersusun. Selama seminggu penuh, aku hanya duduk di sana. Membiarkan duka itu menguasaiku untuk terakhir kalinya. Aku menangis. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan kehilangan. Setelah air mataku kering untuk selamanya, aku bangkit. Langkah pertamaku adalah memanggil agen properti. Jual rumah ini,
kataku. Secepatnya, berapapun harganya. Rumah ini terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak darah. Langkah keduaku, aku mengemasi semua barang-barang Banyu ke dalam kotak-kotak. Sepedanya yang hancur, mainan robotnya, buku gambarnya. Aku tidak membuangnya. Aku mengirimkannya ke sebuah panti asuhan. Biarlah barang-barang itu memberi kebahagiaan pada anak lain, melanjutkan hidup Banyu yang terputus. Semua barang milik Bram, setelan jasnya, jam tangan mewahnya yang tertinggal, sepatu golfnya, kukumpulkan. Aku menjualnya di pasar loak. Uangnya, aku sumbangkan ke yayasan korban tabrak lari. Langkah ketigaku, aku memotong rambutku yang panjang terurai. Pendek. Sebahu. Aku menatap cermin. Wanita yang menatap balik bukanlah Arini yang lemah, istri yang dikhianati. Dia adalah Arini yang baru. Seorang pejuang yang selamat. Sebulan kemudian, rumah itu terjual. Aku mengambil mobilku, mobil yang kubeli dengan uangku sendiri, yang dulu selalu ingin dipinjam Bram untuk pamer, dan pergi. Aku tidak membeli rumah baru. Aku membeli sebuah apartemen mewah di pusat kota. Sebuah unit penthouse dengan pemandangan kota yang gemerlap. Tempat yang tinggi, tempat yang baru, tempat yang tidak memiliki jejak kaki Bram atau bayangan Rika. Aku kembali bekerja. Aku mengambil alih penuh perusahaan konsultan yang dulu kurintis sebelum menikah. Klien-klien lama menyambutku kembali. Hidupku mulai tertata. Aku sendirian, ya. Hatiku masih berlubang, ya. Lubang berbentuk banyu itu tidak akan pernah tertutup. Tapi aku tidak hancur. Aku tidak kalah. Malam itu, di apartemen baruku, aku duduk di balkon. Aku memandang lampu kota sambil memegang secangkir teh hangat. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Arini, ini aku, Bram. Aku butuh uang. Sedikit saja. Untuk makan. Ibuku sakit. Aku menatap pesan itu. Pria yang dulu meninggalkanku demi pesta mewah, kini mengemis padaku untuk makan. Aku tersenyum tipis. Aku menekan tombol, blokir. Waktu adalah hakim yang paling kejam. Ia tidak membunuhmu. Ia menggerogotimu pelan-pelan, hari demi hari, sampai yang tersisa hanyalah cangkang kosong penuh penyesalan. Bagi Rika dan Bram, 5 tahun telah berlalu sejak hari nahas itu. 5 tahun yang terasa seperti 50 tahun di neraka yang berbeda. Penjara Rika, blok wanita, sel 12. 5 tahun. 2.628.000 menit. Rika menghitungnya. Wajahnya yang dulu cantik mulus, yang ia pakai sebagai senjata untuk memikat Bram, kini kusam dan tirus. Ada bekas luka tipis di alisnya, hadiah, selamat datang dari penghuni sel di tahun pertamanya. Rambutnya yang dulu tergerai indah kini dipotong cepak seadanya, menampakkan kutu yang sesekali ia garuk tanpa sadar. Rika bukan lagi Rika Permata, si sekretaris seksi. Dia adalah napi 307. Tahun-tahun pertama adalah yang terberat. Histeria, tangisan, dan amukan. Tapi waktu mematikan semua itu. Kini, Rika hanya diam. Kesedihannya bukan lagi kesedihan yang meledak-ledak. Itu adalah kesedihan yang membeku, menulang, dan menjadi bagian dari dirinya. Setiap pagi, saat apel pagi, ia berdiri di bawah matahari, menatap tembok tinggi di depannya. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi ia harus berada di sini. Penderitaan terbesarnya bukanlah kerja paksa membersihkan selokan penjara. Bukan juga jatah makanan yang rasanya seperti sampah. Penderitaan terbesarnya adalah kesia-siaan. Selama 5 tahun ini, Bramantio, pria yang untuknya ia rela membunuh dan mengorbankan segalanya, pria yang ia nikahi secara sah, tidak pernah sekalipun menjenguknya. Tidak sepucuk surat. Tidak sepeser pun uang untuk membeli sabun. Dia dilupakan. Dibuang. Suamimu di luar sana bebas, ya? Ejek seorang napi lain saat mereka menyortir sampah. Enak dia. Kamu yang menanggung semuanya sendirian. Rika hanya diam, tapi hatinya berdarah. Dia memang dipenjara karena membunuh Banyu. Tapi rasa bersalah atas Banyu kini telah bercampur dengan kebencian yang pekat pada Bram. Dia sadar, dia hanyalah alat. Dia mempertaruhkan segalanya untuk pria yang,
pada akhirnya, terlalu pengecut bahkan hanya untuk menemuinya. Malam itu, di selnya yang pengap, ia menangis dalam diam. Bukan lagi menangisi Banyu atau kebebasannya yang hilang. Ia menangisi kebodohannya sendiri. Menangisi hidup yang ia buang percuma demi seorang pengkhianat. Itu adalah penjara di dalam penjara. Dan bayang-bayang Banyu yang tersenyum, senyuman yang kini ia lihat setiap kali ia menutup mata, memastikan ia tidak akan pernah tidur nyenyak selama sisa hidupnya. Penjara Bram, gang sempit, rumah petak nomor 3. Bramantio bebas. Secara teknis, 5 tahun telah mengubah mantan manajer pemasaran yang gagah itu menjadi bayangan dirinya sendiri. Dia kini berusia 40-an, tapi tampak seperti kakek-kakek berusia 60-an. Rambutnya menipis dan memutih. Punggungnya bungkuk. Dia dan ibunya hidup dalam kemiskinan absolut. Rumah petak itu semakin reot. Ibunya, yang dulu begitu angkuh, kini lumpuh sebagian karena stroke. Stroke yang didapatnya setelah debt collector dari perusahaan Bram menyita satu-satunya motor butut yang mereka miliki. Setiap hari adalah siklus kehinaan yang sama. Pagi hari, Bram mengurus ibunya. Membersihkan kotorannya, menyuapinya bubur encer, itu pun jika ada beras. Anak sialan, desis ibunya setiap pagi. Bukan lagi anak kebanggaan. Anak pembawa malu. Harusnya dulu kamu mati saja. Bram hanya diam. Dia sudah mati rasa. Siang hari, dia keluar mencari kerja. Tapi siapa yang mau mempekerjakan si ayah bejat? Wajahnya masih dikenali. Oh, ini bapak yang itu, ya? Maaf, tidak ada lowongan. Pergi, Pak. Nanti pelanggan saya kabur. Dia berakhir menjadi kuli panggul di pasar induk, bekerja dari tengah malam sampai subuh, di saat orang-orang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mengangkat karung-karung bawang yang berbau busuk dengan bayaran beberapa puluh ribu, yang langsung habis untuk membeli obat ibunya. Kesedihannya bukanlah kemiskinan. Kemiskinan itu menyakitkan, tapi kehinaan adalah racunnya. Penderitaan terbesarnya adalah rasa bersalah. Arini benar. Kebebasan ini adalah penjara. Setiap kali dia melihat anak kecil tertawa, dadanya sesak. Setiap kali dia melihat sepeda, dia gemetar. Dan Banyu, hantu putranya tidak pernah meninggalkannya. Malam itu, Bram sedang memunguti sisa sayuran yang jatuh dari truk di pasar. Dia kelelahan. Dia lapar. Dia terduduk di trotoar yang kotor. Di seberang jalan, sebuah videotron raksasa di atas gedung mewah menyala, menampilkan sebuah iklan layanan masyarakat tentang filantropi. Wajah di layar itu, dia mengenalnya. Arini Wijaya. Dia tampak bercahaya, berwibawa. Matanya tajam, senyumnya tipis namun penuh kuasa. Dia adalah CEO Wijaya Consulting, berbicara di sebuah forum PBB tentang hak-hak anak. Bram terpaku. Wanita di layar itu adalah wanita yang dulu ia sebut mandul, wanita yang ia hina, yang ia tinggalkan di hari duka. Dan pria di trotoar yang kotor, yang berbau sampah, yang mengais sisa makanan, adalah suaminya. Kesadaran itu menghantamnya seperti truk. Dia tidak hanya kehilangan rumah, pekerjaan, atau uang. Dia telah kehilangan seorang wanita mulia. Dia telah membunuh putranya sendiri, secara tidak langsung. Dan dia telah menukar itu semua dengan apa? Dengan Rika yang membusuk di penjara? Dengan ibu yang lumpuh dan mengutukinya? Bramantio menelungkupkan wajahnya di lututnya yang kotor. Di tengah keramaian pasar dini hari, di bawah tatapan gemerlap mantan istrinya di layar raksasa, dia menangis. Bukan tangisan penyesalan. Itu adalah tangisan seorang pria yang sadar bahwa hidupnya sudah selesai. Tangisan seorang pria yang hancur berkeping-keping, tanpa harapan untuk bisa disatukan kembali. Bayang-bayang Banyu dan Arini akan mengejarnya sampai ke liang lahat. 3 tahun kembali berlalu. Total 8 tahun sejak Banyu berpulang. 8 tahun sejak hari di mana pernikahan dan pemakaman bertabrakan. Bagi Arini Wijaya, 8 tahun itu adalah pendakian yang stabil. Wijaya Consulting kini menjadi salah satu firma paling disegani di Asia Tenggara. Dia adalah filantropis, pembicara, dan simbol kekuatan. Lubang di hatinya yang bernama Banyu tidak pernah tertutup, namun ia telah belajar menumbuhkan taman yang indah di sekelilingnya.
Ia menyalurkan duka ibunya menjadi dana abadi untuk anak-anak korban kekerasan. Bagi Rika Permata, 8 tahun adalah hitungan mundur yang menyiksa. Dia akan segera bebas dalam 7 tahun lagi. Tapi untuk apa? Dia kini berusia akhir 30-an. Kecantikannya telah luntur selamanya. Kabar yang ia dengar dari sipir, Bram tidak pernah mengiriminya kabar. Dia akan keluar dari penjara sebagai wanita tanpa masa depan, tanpa keluarga, dan dengan cap pembunuh anak yang menempel abadi di keningnya. Kesedihannya telah berubah menjadi apatis. Dia hanya mayat hidup yang menunggu. Bagi Bramantio, 8 tahun adalah erosi total. Rumah petak nomor 3, dini hari. Suara batuk kering dan napas tersengal-sengal membangunkan Bram dari tidurnya di lantai. Ibunya, terbaring di kasur tipis yang kotor, menatap langit-langit dengan mata keruh. "Minum, Bu?" tanya Bram, suaranya serak. Wanita tua itu menoleh. Wajahnya yang dulu angkuh kini hanya kulit keriput yang membungkus tengkorak. Kelumpuhannya semakin parah, dan kini TBC menggerogoti sisa-sisa hidupnya. "Buat apa?" desisnya. Bram? Bram mendekat. Mungkin ini saatnya. Mungkin di akhir hidupnya, ibunya akan memberinya pengampunan. "Iya, Bu." Mata ibunya menajam untuk terakhir kalinya. Dipenuhi bukan oleh cinta, tapi oleh kebencian yang murni. "Ini semua salahmu," katanya, napasnya berbau maut. "Harusnya kita kaya. Harusnya aku nyonya besar. Tapi kamu, Ba?" Dia tidak menyesali Banyu. Dia tidak menyesali Rika. Dia hanya menyesali hilangnya kemewahan yang Arini miliki. "Kamu anak gagal?" Itu adalah kata-kata terakhirnya. Mata itu memutih, dan napas itu berhenti. Bram terduduk. Dia tidak menangis. Dia tidak merasakan apa-apa. Selama 8 tahun, wanita ini adalah satu-satunya alasannya untuk pulang ke rumah petak itu. Satu-satunya pengikatnya pada dunia, meskipun ikatan itu berupa racun. Kini, ibunya telah tiada. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Dia berjalan keluar dari rumah petak itu, bahkan sebelum jenazah ibunya dingin. Dia tidak peduli. Gedung Wijaya Tower, siang hari. Entah apa yang membawanya ke sana. Mungkin ingatan akan wajah Arini di Videotron bertahun lalu. Bramantio berdiri di seberang jalan. Di depannya, menjulang sebuah menara kaca yang menusuk langit. "Wijaya Consulting," terukir dengan huruf platinum di atas lobi marmer yang megah. Dia menyeberang jalan. Dia adalah pemandangan yang mengerikan. Pria berusia pertengahan 40-an yang terlihat seperti 70-an. Pakaiannya adalah compang-camping yang ia temukan di tempat sampah. Tubuhnya kurus kering, berbau asam keringat dan sampah. Janggutnya panjang tak terurus. Dia melangkah masuk ke lobi yang dingin ber-AC. "Permisi." Seorang satpam yang tegap langsung menghadangnya. "Maaf, Pak. Bapak mau kemana?" Saya mau bertemu Arini," kata Bram. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ibu Arini Wijaya? Ada janji?" Bilang ini Bramantio. Dia berhenti. Mantan suaminya. Satpam itu menatapnya dari atas ke bawah. Antara iba dan jijik. "Tunggu di sini." Satpam itu berbicara ke interkom. Tak lama, seorang manajer keamanan keluar. "Pak," kata manajer itu dengan tegas namun sopan. "Ibu Arini sedang ada rapat penting. Tidak bisa diganggu. Dan, terus terang, kami tidak menemukan nama Bapak di daftar tamu manapun. Silakan Bapak pergi." "Tapi saya harus bicara." "Sebentar saja." Bram mulai panik. "Pak, tolong jangan buat keributan." Dua satpam kini memegang lengannya. Saat itulah, pintu lift private di ujung lobi berdenting. Arini Wijaya keluar. Dia tampak persis seperti di Videotron. Dia mengenakan pantsuit berwarna biru tua yang tajam. Rambut pendeknya tertata sempurna. Dia sedang berbicara di telepon, suaranya tenang dan berwibawa. "Pastikan proposal itu sampai di Singapura besok pagi. Saya tidak mau ada." Dia berjalan melintasi lobi, dikelilingi oleh asistennya. Bram melihatnya. Jantungnya berhenti berdetak. "Arini," teriaknya. Arini berhenti.
Dia menoleh ke sumber suara. Dia menatap lurus ke arah Bram yang sedang dipegangi oleh dua satpam. Bram menunggu. Hinaan, Cacian. kemenangan, apapun. Tapi yang ia dapatkan adalah ketiadaan. Arini menatapnya selama 3 detik penuh. Matanya yang tajam itu memindai wajah kotor, janggut kusut, dan pakaian compang-camping itu. Tidak ada kebencian di mata Arini. Tidak ada kemarahan. Tidak ada iba. Yang ada hanya tatapan bingung. Tatapan seolah dia sedang melihat orang asing gila yang tersesat di lobinya. Pria di depannya terlalu hancur, terlalu berubah, terlalu tidak ada untuk dikenali sebagai Bramantio yang dulu gagah. Dia adalah bukan siapa-siapa. Arini mengalihkan pandangannya, seolah baru saja melihat noda di lantai. Tolong urus itu, katanya pelan kepada manajer keamanan. Lalu, dia kembali mengangkat teleponnya. Ya, maaf, tadi ada sedikit gangguan. Baik, kita lanjutkan. Dia berbalik dan berjalan keluar dari lobi, masuk ke dalam sedan hitam mewah yang menunggunya. Dia tidak mengenalinya. Atau mungkin dia mengenalinya, dan memutuskan bahwa dia bahkan tidak layak untuk diakui keberadaannya. Bagi Bram, itu adalah akhir yang lebih buruk dari kematian. Para satpam menyeretnya keluar dan melemparnya ke trotoar. Jangan pernah kembali lagi, Pak. Bramantio tertawa. Tawa kering yang serak. Dia kalah. Bukan karena Arini membalas dendam. Dia kalah karena Arini telah melupakannya. Dia telah dihapus dari bumi. Dia bangkit, tertatih-tatih. Dia berjalan tanpa tujuan. Pria yang memiliki segalanya, istri yang hebat, anak yang lucu, karir yang cemerlang, kini tidak memiliki apa-apa. Dia berjalan ke persimpangan jalan yang ramai. Di sekelilingnya, mobil-mobil melaju kencang. Persis seperti mobil yang dikendarai Rika hari itu. Bram berhenti di tengah jalan. Dia menatap langit yang abu-abu. Banyu? Bisiknya. Dia tidak pindah. Dia hanya berdiri di sana, di tengah deru kehidupan yang tidak lagi menganggapnya ada. Dia hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah, dihantui oleh ketakutan dan kehancuran. Persis seperti yang Arini janjikan. Penjara tanpa terali besi itu akhirnya menutup sempurna. Waktu tidak menyembuhkan semua luka. Itu bohong. Waktu hanya mengajarimu cara untuk hidup dengan lubang di hatimu. 10 tahun. 1 dekade telah berlalu sejak hari di mana tawa pesta pernikahan bercampur dengan tangis pemakaman. Di lobi menara, Wijaya Consulting, tidak ada yang mengingat insiden tentang gelandangan lusuh yang berteriak-teriak beberapa tahun lalu. Pria itu, Bramantio, telah lenyap di telan bumi. Tidak ada yang tahu, atau peduli, apakah dia masih hidup sebagai pengemis di kolong jembatan, atau sudah mati kedinginan di trotoar. Dia telah menjadi, bukan siapa-siapa. Hantu yang hidup dalam bayang-bayang kehancurannya sendiri. Di blok wanita, Napi 307, yang dulu dikenal sebagai Rika Permata, sedang menghitung hari. 5 tahun lagi. Dia akan keluar sebagai wanita berusia 45 tahun, tanpa kecantikan, tanpa uang, tanpa keluarga, dan dengan cap pembunuh. Dia sudah tidak pernah menangis. Dia hanya duduk, menatap dinding, jiwanya telah lama mati, membusuk di dalam sel itu. Dan aku, Arini Wijaya, berdiri di depan sebuah bangunan baru yang bercat cerah. Di atas gerbangnya, tergantung sebuah pelang nama. Rumah Aman Banyu Wijaya. Ini adalah sebuah panti, sebuah sekolah, sebuah tempat perlindungan untuk anak-anak jalanan dan korban kekerasan. Ini adalah istanaku yang sesungguhnya. Dibangun bukan di atas puing-puing dendam, tapi di atas fondasi cinta abadi untuk putraku. Hari ini adalah peresmiannya. Anak-anak berlarian di halaman, tawa mereka nyaring. Persis seperti tawa banyu. Aku memotong pita. Aku berpidato. Bukan sebagai CEO yang kaku, tapi sebagai seorang ibu. Tempat ini, kataku, suaraku mantap, didirikan bukan untuk mengenang kematian, tapi untuk merayakan kehidupan. Setiap anak yang tertawa di sini, setiap anak yang merasa aman di sini, adalah perpanjangan dari nyawa putra saya, Banyu. Aku tidak lagi menyimpan kemarahan. Kemarahan itu telah habis terbakar, menjadi bahan bakar untukku membangun semua ini. Aku telah memaafkan? Tidak.
Aku tidak akan pernah memaafkan. Aku hanya sudah tidak peduli lagi pada mereka. Mereka telah menerima hukuman yang jauh lebih berat daripada yang bisa kuberikan sisa hidup mereka. Bram dan ibunya, sebelum dia meninggal, saling membenci. Rika membenci Bram. Mereka terpenjara dalam lingkaran kebencian dan rasa bersalah yang mereka ciptakan sendiri. Sementara aku memilih cinta. Sore itu, aku berkendara sendirian. Aku pergi ke pemakaman. Aku berhenti di depan gundukan tanah yang kini tertutup rumput hijau yang rapi. Nisan marmer putih berdiri kokoh. Banyu Wijaya, putra tercinta. Aku telah menghapus nama ayahnya dari nisan itu bertahun-tahun lalu. Dia adalah putraku, milikku. Aku berjongkok, meletakkan sebuket mawar putih segar. Halo, sayang, bisikku. Angin sore meniup rambut pendekku. Maaf, Bunda telat. Tadi meresmikan rumah barumu. Kamu pasti suka. Ada ayunan, warnanya biru, persis seperti sepedamu dulu. Aku mengelus nisan yang dingin itu. Bunda tahu kamu sudah tenang di sana. Bunda juga tenang di sini. Aku duduk di sana, bersandar di nisan itu, menceritakan semua pencapaianku. Tentang anak-anak di yayasan. Tentang gedung-gedung baru. Tentang hidupku. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kematian Banyu. Aku hidup dalam cahayanya. Dan mereka, Bram dan Rika, biarlah mereka hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah mereka selamanya. Biarlah mereka hidup dalam ketakutan dan kehancuran abadi. Hukuman mereka adalah bahwa mereka masih hidup untuk merasakan itu semua. Sementara aku telah menemukan kedamaianku. Aku menatap langit senja yang jingga. Aku tahu Banyu sedang tersenyum di atas sana. Bunda pamit, nak, kataku sambil berdiri. Besok Bunda kesini lagi. Aku berbalik, melangkah pergi dengan mantap. Aku tidak menoleh ke belakang. Hidupku ada di depan. Tanpa anak kesayanganku. Tanpa pengkhianat. Hanya aku, doaku untuk Banyu, dan warisan kehidupannya yang akan terus kunyalakan. Aku bebas. 5 tahun kemudian, pintu besi penjara wanita itu berderit terbuka, mengeluarkan suara yang sama seperti saat ia menelan Rika 15 tahun yang lalu. Rika Permata melangkah keluar. Usianya kini 45 tahun. Waktu telah merampas segalanya. Rambutnya tipis dan beruban. Kulitnya, yang dulu ia banggakan, kini kusam dan berkerut. Matanya, yang dulu penuh ambisi dan api, kini kosong dan mati. Dia memeluk sebuah tas kain berisi pakaian bekas dan surat keterangan bebas. Tidak ada yang menjemput. Dunia di luar terasa asing. Suara klakson, gedung-gedung tinggi, orang-orang yang berjalan cepat. Dia berdiri di trotoar, bingung. Selama 15 tahun, hidupnya diatur oleh Bel. Sekarang, tidak ada yang memberitahunya kapan harus bangun, kapan harus makan, atau kemana harus pergi. Ini bukan kebebasan. Ini adalah ketersesatan. Dia berjalan tanpa tujuan, sisa uang kompensasi penjaranya terlipat di saku. Cukup untuk 1 kali makan. Dia berhenti di sebuah warung kecil, memesan teh hangat. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Di meja, tergeletak koran bekas hari itu. Dia tidak tertarik pada berita utama politik. Matanya tertuju pada 2 hal. Pertama, sebuah artikel kecil di halaman dalam, di rubrik berita kota. Judulnya, Makam Massal Gelandangan akan dibongkar. Di sana ada foto buram dari tim dinas sosial beberapa tahun lalu, saat menemukan jenazah seorang pria tanpa identitas di bawah jembatan layang. Pria itu, tulis artikel itu, meninggal karena malnutrisi akut dan TBC. Rika menatap foto itu. Meski buram dan wajahnya tertutup janggut, Rika mengenali sesuatu dari postur pria itu. Pria yang sama yang fotonya ia puja-puji di meja kerjanya dulu. Pria yang untuknya ia rela membuang segalanya. Bramantio. Dia mati sendirian, kelaparan, dan dikubur sebagai sampah tanpa nama. Suami sahnya. Rika tidak menangis. Dia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Semua pengorbanannya sia-sia. Pria yang ia bela mati mengenaskan, bahkan lebih mengenaskan dari seekor anjing. Lalu, matanya beralih ke halaman utama. Sebuah foto besar dan berwarna. Seorang wanita anggun,
berusia 50-an namun tampak bercahaya, sedang menggunting pita di depan sebuah gedung megah. Judul berita, Ibu dari Bangsa, Arini Wijaya meresmikan Banyu Children's Hospital, rumah sakit anak gratis kelima di Indonesia. Di foto itu, Arini tersenyum. Senyum yang tenang, berwibawa, dan penuh kuasa. Dikelilingi oleh anak-anak yang tertawa dan para pejabat yang menatapnya penuh hormat. Rika meremas koran itu. Kontras itu membunuhnya lebih efektif daripada penjara. Arini telah mengubah tragedinya menjadi warisan. Sementara dia dan Bram, mereka menjadi tragedi itu sendiri. Rika membayar tehnya dan berjalan keluar. Dia berdiri di persimpangan jalan. Dia tidak punya rumah untuk dituju. Dia tidak punya siapapun. Dia adalah hantu di dunia yang telah lama melupakannya. Dia telah membayar kejahatannya di penjara, tapi hukumannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dia akan hidup, atau lebih tepatnya, ada, dalam bayang-bayang kehancurannya sendiri, selamanya. Di tempat lain, di atas bukit yang tenang, Arini meletakkan mawar putih ke-10 di atas nisan marmer itu. Banyu Wijaya, 10 Mei 2008, 29 Oktober 2018, cahayaku, kekuatanku. Halo, sayang, bisik Arini. Maaf, Bunda sibuk sekali minggu ini. Rumah sakit barumu akhirnya dibuka. Kamu tahu, ada 500 anak yang mendaftar hari ini. Angin sepo-sepo meniup rambutnya yang kini memutih di beberapa helai. Dia tersenyum, senyum yang sama sekali berbeda dari tawa kemenangannya di hari pembalasan itu. Ini adalah senyum damai. Dia telah lama melepaskan dendam. Bukan karena dia memaafkan, tapi karena dia sadar, para pengkhianat itu tidak lagi layak mendapat tempat di dalam hidupnya, bahkan sebagai musuh sekalipun. Mereka adalah catatan kaki yang menyedihkan dalam buku kehidupannya yang megah. Dia memejamkan mata, merasakan hangat matahari. Dia tidak lagi sendiri. Dia memiliki ratusan anak di yayasannya. Dia memiliki tujuan. Dia telah menata hidup baru. Bukan di atas puing-puing, tapi di atas rumput hijau yang tumbuh subur dari tanah merah duka citanya. Dia berbalik, melangkah menuruni bukit, siap untuk rapat selanjutnya. Dia tidak pernah menoleh ke belakang.